Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah di Balai Desa Magersari. Perkenalkan, saya Ayu Fatimah Dewi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya bersama kelompok saya datang kemari untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memperkenalkan diri ya. Bisa dimulai dari bapak-bapak yang di ujung kanan. Iya, perkenalkan nama saya Sandi Bayu Pradana. Oh iya, Bapak Sandi. Selanjutnya. Ya, perkenalkan saya Dita Ambarsari. Ya, perkenalkan saya Pinta Put. Ya, baik Ibu Pinka. Ya, sudah selesai ya ini perkenalannya ya. Ya, selanjutnya di sini teman saya Farhan sebagai pengisi acara akan memulai pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Untuk Mas Farhan, silahkan bisa dimulai. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Asmigani. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi. Ya, tujuan dari pendidikan kesehatan ini tentunya untuk menambah pengetahuan tentang apa itu penyakit hipertensi bapak-bapak dan ibu. Nanti saya kira-kira butuh waktu sekitar 15-30 menit saja. Prosedurnya nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hipertensi, lalu di akhir acara akan saya buka beberapa sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, mungkin suaranya lebih keras ya Pak? Oh ya. Bisa kita mulai sekarang Bapak-bapak Ibu-ibu? Bisa. Iya, bisa Pak. Ya, bisa Pak. Mohon maaf Pak, suaranya kok tidak ada ya? Cek 1, 2, 3. Suaranya masuk? Masuk Pak. Ya sudah Pak. Oh ya. Saya ulangi lagi ya. Ya. Saya akan membahas tentang penyakit hipertensi. Ya. Di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang sudah tahu apa itu hipertensi? Sedikit tahu tapi belum banyak tahunya Pak. Oh ya. Ya. Hipertensi adalah tekanan darah. Ya Pak, Tekanan mungkin darah. tahunya Ya, hipertensi adalah tekanan darah yang ada pada tubuh
Tujuannya untuk mengatur detak jantung, lalu agar disalurkan ke otak itu. Nah, batasannya tekanan darah yang lebih tinggi daripada normal itu disebut hipertensi. Nah, tekanan darah normal, tekanan darah yang berisiko lebih rendah untuk terjadinya kerusakan organ sasaran. Ya, hipertensi itu biasanya tekanan darahnya 140 mm Hg dan 90 mm Hg. Normalnya tekanan darah itu pada orang dewasa muda 120 sampai 120/90. Berhubung bapak dan ibu-ibu sudah melewati masa usia dewasa muda, kalau tekanan darah pada lansia itu sekitar normalnya 140 sampai per 90. Next. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi antara lain 1, genetik. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jenis kelamin, pria atau perempuan. Yang keempat, obesitas. Yang kelima, konsumsi garam. Next. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu kisaran dari 5-10%. Penyebabnya diketahui dari sistem organ atau organ lain, seperti penyakit ginjal, penyakit metabolik, diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta obat-obatan. Next. Gejala yang terjadi pada hipertensi tidak selalu spesifik. Misalnya, tidak ada keluhan, sakit kepala, atau vertigo, sulit tidur, dan suka berdebar-debar. Next. Komplikasi penyakit hipertensi. Ya, ada dibedakan menjadi 2, akut dan kronik. Next. Ya, tips menuju lansia sehat dan mandiri. Tentunya yang pertama adalah 1, hindari pola hidup tidak sehat. Kedua, konsumsi makanan yang memenuhi gizi seimbang. 3, melakukan aktivitas fisik dan olahraga. 4, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Next. Ya, gizi seimbang pada lansia untuk menurunkan resiko penyakit hipertensi. Yang pertama, makan makanan sesuai kebutuhan. 2, batasi konsumsi lemak, dianjurkan menggunakan karbohidrat yang kompleks. 6, biasakan makan pagi atau sarapan, minum air putih yang cukup, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, lalu hindari minuman beralkohol. Next. Selanjutnya yang keempat, untuk mengurangi resiko terjadi hipertensi, tentunya dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Bisa bapak-bapak dan ibu-ibu mengunjungi saja posyandu lansia pada tempatnya masing-masing. Di sana akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin supaya mengukur tekanan darah dan mengontrol tekanan darah pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Next. Ya, materi yang singkat dari saya akan membuka beberapa pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan yang ingin bertanya.
Ya baik, apakah dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mas. Ya silahkan Mbak Pinka. Ibu Pinka ingin bertanya apa? Ya, mungkin ini loh Mas, obat dari hipertensi itu kan saya itu takut ya Mas kalau diperiksain di dokter-dokter gitu, takut disuntik ya Mas. Mungkin kalau obat hipertensinya itu yang tradisional apa ya Mas? Yang cocok buat hipertensi. Ya, baik, Terima kasih langsung Mas. saja. Ya, terima kasih. Langsung saja saya jawab pertanyaannya dari Ibu Pinka. Pertanyaan tadi mengenai obat tradisional untuk mengurangi hipertensi. Ya, yang saya anjurkan dan saya baca-baca dari jurnal penelitian, eh, selain dari obat dan resep dokter, hipertensi juga bisa dikurangi dengan hal-hal yang bisa kita jumpai di rumah, misalnya dengan konsumsi air kelapa. Air kelapa muda itu dikonsumsi minimal 1 hari sekali. Itu bisa mengurangi tekanan darah yang tinggi. Begitu jawabannya. Ya, Ya, baik apakah Mas, sudah terima kasih. Ya, alhamdulillah jelas. untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Mbak ingin bertanya, untuk makanan apa saja yang dihindari pada lansia mempunyai penyakit hipertensi? Oh ya, tentang makanannya ya Pak ya. Iya, Silakan untuk Mas Farhan, apakah ada yang dijawab? Ya, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Bapak Sandi tentang makanan apa yang perlu dihindari untuk mencegah penyakit hipertensi. Tentunya makanan-makanan yang harus dihindari, yang pertama yaitu makanan yang tinggi kadar garam ya Pak. Makanan yang tinggi garam biasanya bisa memicu terjadinya hipertensi lebih cepat. Disarankan Bapak untuk mengurangi makanan yang mengandung garam-garaman yang tinggi. Gitu, Pak. ya terima kasih ya, ya Mas. Ya, Ya, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, saya Mbak ingin bertanya. Silakan untuk Ibu Pinka pertanyaannya. Ibu Dita, mohon Ibu maaf. Dita, Mbak. Iya, Iya, Ibu iya. Dita, silakan. Jadi gini Mas, kan keseharian saya itu di rumah sebagai ibu rumah tangga ya, yang pastinya selalu mengurus kebutuhan rumah dan mengurus anak. Lah, dari aktivitas fisik itu apakah sangat berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah? Begitu Mas. Oh ya, silakan untuk Mas Farhan, apakah akan langsung dijawab? ya, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Ibu Dita. Apakah aktivitas fisik ibu rumah tangga berpengaruh terhadap kenaikan tekanan darah? Ya, tentu saja kita tahu tadi sudah dijelaskan beberapa faktor yang memicu terjadinya hipertensi. Nah, aktivitas ibu rumah tangga itu biasanya dikenal dengan aktivitas yang super sibuk karena di rumah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Mungkin kita lihat dari sisi faktor stres ya, Bu. Ya, biasanya ibu-ibu itu saking di rumahnya tidak ada hiburan, ngurusi anak, ngurusi dapur, stres, gampang terjadi stres. Itu salah satu faktor pemicu bisa terjadi hipertensi.
Begitu Ibu. Tapi saya punya saran untuk Ibu, cara mengontrol stres agar tidak terjadi hipertensi. Ya Ibu kerja tapi dengan waktu yang pendek, tapi harus diselingi dengan istirahat ya Bu. Jangan terlalu dipaksa untuk bekerja terus. Begitu. Ya, apakah Ibu Tita sudah Ya, jelas? baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, sudah Mbak. Ya, baik. Sudah bertanya semua, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Atau Mbak. sudah Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup. ya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Ya, untuk selanjutnya kita sudah ceramah, kemudian melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Sekarang yang terakhir kita akan melakukan demonstrasi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi demonstrasi yang akan kita lakukan di sini yaitu demonstrasi melakukan relaksasi nafas dalam untuk meringankan nyeri karena hipertensi. Silakan untuk Mas Farhan bisa dipandu. Ya, baik. Saya akan melakukan demonstrasi memandu Bapak-bapak, Ibu-ibu mencontohkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri pada hipertensi. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat dan langsung mempraktekkan. Sebelum kita lakukan, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita mulai. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa duduk dengan rileks, atur posisi yang nyaman. Ya, sudah. Pikirkan Sudah, Pak. pikiran negatif, ya. Pikirkan pikiran negatif yang ada di otak. Kosongkan pikiran. Fokus dengan suara saya. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa memejamkan mata sekarang. Pejamkan mata. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang tarik nafas dalam. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Hembuskan. Ya, diulangi sampai 3 kali. Kita ulangi lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ya, cukup Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa membuka mata sekarang. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu itu adalah teknik relaksasi napas dalam yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri, ya. Bisa dilakukan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Dilakukan 5 sampai 10 menit juga bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan beri materinya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja bertanya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator, Mbak Ayu. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Tidak, Mbak. Untuk demonstrasi tadi, Tidak apakah ada, sudah Mbak. jelas? Sudah, Mbak. Sudah jelas. Sudah sangat jelas. Untuk melakukan relaksasi nafas dalam, saya ulangi sekali lagi, bisa dilakukan secara mandiri. Langkah-langkahnya yaitu pertama melakukan kita menghilangkan pikiran negatif, kemudian memejamkan mata,
kita bisa menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya melalui mulut ya, dilakukan sampai kita merasa lega. Ya, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, kemudian kita juga sudah sampai di penghujung acara. Semuanya sudah kita lalui dengan seksama ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kalau begitu, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Balai Desa Magersari ini untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Semoga acara pendidikan kesehatan atau penyuluhan ini bermanfaat ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, Mbak. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi lain waktu. Kalau ada yang dipertanyakan, silahkan nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Mas Farhan ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, Ya, Mbak. baik. Ya, kalau begitu saya dan teman-teman saya pamit. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oh ya, sebelumnya nanti kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, Mbak. Oh ya. Baik Ibu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih Mbak. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas.